Dikisahkan seorang pria bernama Flynn Lockwood yang berambisi menciptakan sesuatu hal yang baru di dunianya. Saat masih kecil, dia selalu diejek oleh teman-teman sekelasnya karena dia menciptakan sepatu buatannya sendiri. Tapi dia malah nggak tahu cara melepaskannya. Karena itulah teman-temannya makin mengejek Flynn. Di sini Flynn pun sedih. Ibunya berusaha membuatnya senang dan memberikannya jas ilmuwan kepada Flynn. Lalu Flynn mengatakan jika suatu hari nanti Flynn pasti bisa melakukan hal besar untuk dunia. Sejak saat itu Flynn pun berlatih pengetahuannya nih. Dengan sangat giat dan bertekad, dia ingin menciptakan sesuatu yang hebat. Dia membuat TV menjadi hidup, tikus yang bisa terbang, dan penumbuh rambut. Tapi tetap aja nih, ciptaannya itu selalu diakhiri dengan kegagalan. Singkat cerita, kemudian Flynn sudah beranjak dewasa. Ditemani dengan monyet peliharaannya bernama Steve, akhirnya dia menciptakan mesin yang bisa mengubah air menjadi makanan. Awesome. Computer, boot, on, memory, powered break, coffee break. Nah, suatu hari di kotanya ada acara yang dibawahi oleh Pak Wali Kota yang membuka wahana sarden. Karena di kota itu sarden menjadi makanan utama para penduduk, sehingga sarden menjadi makanan yang spesial. Di saat yang bersamaan Flynn mencoba menyalakan mesinnya nih. Dia menginginkan para penduduk di kotanya merasakan makanan-makanan enak. Namun dia terhalang oleh polisi bernama Earl agar dia tidak melakukan hal-hal yang aneh. Nah, Flynn tetap saja nih menyalakan mesin itu dengan menghubungkannya dengan tiang listrik di tengah kota. Ternyata usahanya itu gagal dan malah membuat seisi kota mengalami kerusakan. Bahkan ayahnya melihat itu pergi begitu saja meninggalkan Flynn. Flynn pun berlari ke laut. Lalu dia bertemu dengan wanita cantik bernama Sam Sparks, seorang reporter berita dan ahli cuaca. Di sini tiba-tiba saja Sam ingat nih bahwa Flynn lah yang menyebabkan karirnya hancur karena dialah yang mengganggu Sam saat sedang menjadi reporter di pembukaan wahana. Saat Sam mengoceh kepada Flynn, tiba-tiba saja makanan kecil berjatuhan dari atas awan. Flynn yang melihat itu lalu memperhatikan makanan yang jatuh. Ternyata mesin buatannya berhasil bekerja. Para penduduk kota menyaksikan makanan-makanan yang jatuh. Nah, Sam pun melaporkan hal itu ke televisi nih. Lalu seisi kota mengetahui kalau Flynn lah yang membuat hal itu. Kemudian Flynn diminta oleh Sam dan para penduduk untuk membuat makanan yang lebih banyak. Awalnya ayah Flynn tidak setuju, namun akhirnya ayah Flynn mengizinkannya. Nah, setelah diizinkan nih, ayahnya Flynn mengajak Sam dan rekannya Manny ke sebuah lab. Lalu Flynn menyalakan mesin. Nah, di sini makanan berbagai jenis pun berjatuhan nih. Para penduduk kota merasa senang dan mereka menyantap makanan yang jatuh. Tiba-tiba saja nih, di jalan Flynn didatangi oleh Pak Wali Kota. Dia meminta Flynn menjatuhkan makanan 3 kali sehari di kota itu, hingga membuat penduduk menjadi senang. Bahkan banyak orang-orang yang meminta berbagai jenis makanan kepadanya. Karena penemuannya yang hebat itu, dia pun disanjung oleh para penduduk kota dan wajahnya terpampang di sebuah poster. Nah, singkat cerita, karena kota dipenuhi hujan makanan, warung ayahnya Flynn menjadi sepi pengunjung. Setelah itu, Earl datang ke rumah menemui Flynn. Dia memohon kepada Flynn untuk menjatuhkan makanan di hari ulang tahun anaknya, yaitu Calvin. Di sini awalnya Flynn menolak karena Earl selalu bersikap jahat kepada Flynn. Tidak lama Flynn pun mengetahui permintaannya karena merasa kasihan pada Earl. Scene berganti pada saat pagi hari saat Calvin baru bangun dan melihat banyak es krim di luar rumahnya. Calvin di sini pun gembira karena itu merupakan hari ulang tahunnya. Semua penduduk pun bergembira karena seluruh kota ditutupi es krim. Di sini Sam pun memberitakan ke seluruh dunia dan mengundang mereka ke kota kecil tersebut sebagai wisatawan. Lalu besoknya Flynn membuat ide baru nih dan mengajak Sam datang. Terlihat ada sebuah jeli besar yang ternyata di dalamnya seperti rumah yang sangat megah. Nah, mereka pun bersenang-senang bersama di dalamnya hingga tumbuh benih-benih cinta. Singkat cerita, malam harinya Flynn mengajak ayahnya untuk berbincang bersama mengenai kerja keras Flynn di sebuah restoran yang dihujani steak. Tetapi ayahnya khawatir nih jika semua hal itu bukanlah yang terbaik dilakukan Flynn. Lalu mereka berdua berkonflik dan mereka pun pergi. Setelah pulang, Flynn baru menyadari nih bahwa makanan yang turun ternyata ukurannya berbeda-beda.
Dia pun baru melihat bahwa alat pengukur mesinnya sudah mencapai warna kuning. Tiba-tiba nih, Pak Wali Kota datang ke labnya. Dia memberitahu bahwa besok adalah hari besar karena orang dari seluruh dunia akan berdatangan. Nah, di sini Flynn dipaksa untuk tetap menurunkan makanan sesuai keinginan Pak Wali Kota untuk acara besok. Keesokan harinya semua orang dari penjuru dunia berdatangan ke kota kecil tempat tinggal Flynn ini. Mereka melihat peresmian kota itu yang menjadi wisata hujan makanan. Tapi sayangnya setelah peresmian dibuka, tiba-tiba ada badai spaghetti menyerang kota tersebut. Dan seluruh penduduk berlarian. Flynn lalu mendatangi labnya untuk menghentikan bencana itu. Lalu mereka akhirnya dihujani makanan-makanan yang sangat besar. Setelah Flynn sampai di labnya nih, ternyata ada Pak Wali Kota sedang memesan banyak makanan lagi nih di mesinnya. Lalu di sini Flynn mencoba membatalkan pesanan tersebut, namun gagal nih karena parabola untuk memberi pesan ke mesinnya hancur. Nah, Sam yang masih di sana mengumumkan ke seluruh dunia kalau bencana akan kembali datang, yang akan menyerang ke seluruh negara. Lalu ayahnya Flynn mencoba mencari anaknya. Dia menemukannya sedang menyendiri dengan rasa bersalah yang besar karena dia merasa dialah yang membuat bencana itu muncul. Kemudian di sini ayahnya Flynn memberikan jazz lab miliknya, lalu membuat Flynn termotivasi untuk menghentikan bencana yang terjadi. Nah, di sini Flynn membuat mobil terbang, lalu memberitahukan kepada seluruh warga kota bahwa Flynn akan terbang menuju mesin makanan itu. Di sini Flynn pun mencoba terbang nih, ditemani oleh Sam, Manny, Bran, dan monyetnya. Good luck, son. Tapi mereka dibuat terkejut melihat mesin makanan ditutupi oleh gumpalan makanan sehingga menjadi besar. Hurricane comes out the bottom. Di sana terdapat pula pizza raksasa yang menyerang mereka. Hingga flash disknya hilang nih. Nah, Flynn terpaksa menelpon ayahnya agar datang ke lab Flynn untuk meminta kode pembatalan baru ke handphonenya Flynn. Nah, Flynn pun mencoba untuk masuk ke gumpalan daging itu bersama dengan Sam dan Bran untuk mencari mesin tersebut. Nah, di sana mereka mengalami banyak rintangan. Bahkan nih, ada ayam panggang yang hidup. Di sini ayam itu memakan si Bran, tapi dia berhasil mengambil alih tubuh ayam panggang tersebut. Singkat cerita, scene berganti terlihat para penduduk kota yang mencoba membuat perahu dari sebuah roti agar mereka bisa kabur dari pulau itu. Lalu terlihat tempat pembuangan makanan sudah menumpuk sangat banyak. Sehingga tembok yang menahan hancur dan mencoba mengejar mereka. Tapi nih, Earl dan keluarganya masih terus menghindari dan berlari. Akhirnya mereka lolos dari bencana itu. Singkat cerita, scene berlanjut diperlihatkan nih Flynn dan teman-temannya yang bertarung dengan ayam panggang hidup. Lalu akhirnya mereka menemukan jalan yang menuju mesin. Tapi hanya Flynn lah yang bisa menuju ke sana. Sam dan Bran pun kembali kabur ke mobil terbangnya. Terlihat dunia pun semakin kacau dan banyak makanan-makanan besar yang mengerikan berjatuhan di berbagai negara. Singkat cerita, Flynn pun akhirnya menemukan mesin makanannya. Tapi mesin itu menyadari nih ada seseorang yang memasuki tempatnya. Di sini lalu mesin itu mencari Flynn yang bersembunyi. Nah, di sini kemudian Flynn mencoba mengikat mesin itu untuk bisa ngirim kode pembatalan dari handphonenya. Tapi lucunya nih, ternyata ayahnya salah ngirim kode. No! Yang dikirim ternyata adalah video kucing miliknya. Yang mengejutkannya lagi nih, Flynn pun mencoba cara terakhir, yaitu menyemprotkan lem pengeras yang waktu kecil dia buat ke mesin tersebut, lalu mesin itu pun meledak. Setelah itu cuaca yang gelap menjadi cerah dan hujan makanan pun berhenti di seluruh dunia. Sam dan teman-temannya kembali ke kotanya dengan keadaan selamat, namun tanpa Flynn. Di sini semua orang berpikir bahwa Flynn sudah tewas karena terkena ledakan mesinnya. Tapi tiba-tiba ada kumpulan burung yang telah menyelamatkan Flynn. Steve! Kemudian seluruh kota dan teman-temannya senang melihat dirinya selamat. I love my son. I love you too, Dad.
Lalu Flynn dan Sam saling mengungkapkan perasaannya satu sama lain. Sedangkan Pak Wali Kota terjebak di tengah lautan dengan kapalnya yang telah dimakan itu. Film diawali dengan diperlihatkannya masa kecil Flynn. Dia sedang menonton TV dan mengagumi seorang ilmuwan. Nah, ilmuwan tersebut juga seorang pengusaha. Dia memproduksi makanan dan disebarluaskan ke masyarakat. Karena itulah Flynn terinspirasi menjadi seorang ilmuwan. Lalu scene berpindah di masa sekarang. Terlihat orang-orang bergembira setelah badai makanan yang hilang. Nah, di sini Flynn pun berencana buat laboratorium baru bersama dengan teman-temannya. Tiba-tiba terlihat ada helikopter yang datang dan ternyata membawa Caster. Caster ini adalah ilmuwan yang selama ini dikagumi oleh Flynn. Di sini lalu Flynn pun berjabat tangan dengannya, tapi ternyata hanya hologram saja. Kemudian Caster mengatakan pada semua orang bahwa dia akan membersihkan semua ini, tidak hanya di tempat tersebut tapi seluruh dunia. Nah, di sini Caster akan merekrut Flynn untuk menjadi ilmuwan. Flynn pun sangat senang mendengarnya. Caster berharap penemuan Flynn selanjutnya bisa mewujudkan dunia menjadi lebih baik lagi. Lalu mereka pun berangkat menggunakan helikopter milik Caster. Namun di saat mereka pergi ternyata mesin milik Flynn menyala sendiri. Singkat cerita, scene berpindah nih di saat Flynn yang sudah berada di California. Di hari pertama Flynn mendatangi perusahaan milik Caster. Kedatangannya disambut oleh Barb, yaitu monyet milik Caster. Saat Barb sedang menjelaskan semua tentang perusahaan tersebut, Flynn melihat seorang yang memakai rompi khusus. Ternyata mereka dijuluki Tinquanut. Di sini Barb menjelaskan kalau untuk menjadi Tinquanut harus melalui tes yang berat. Terlihat Flynn sudah berada di ruang kerja nih. Dia melihat sekelilingnya. Banyak ilmuwan yang sedang membuat penemuan baru. Flynn pun semakin bersemangat lagi. Singkat cerita kemudian scene berlanjut di saat pemilihan Tinquanut sudah dimulai. Terlihat Flynn sangat percaya diri bahwa dia akan terpilih. Kemudian Caster akan mengumumkan orang yang akan menjadi Tinquanut dan terpilihlah Flynn. Tapi di sini ternyata bukan Flynn tokoh utama nih, melainkan Flynn yang lain. Kemudian di sini monyetnya Flynn tidak sengaja menekan alat peragaan milik Flynn. Hal tersebut membuat semua ilmuwan menertawakan Flynn seperti teman-teman Flynn waktu Flynn kecil dulu. Di sini terlihat Barb sedang menyampaikan kepada Caster bahwa Tinquanut yang berada di pulau Flynn semuanya hilang. Di sini Caster pun memiliki rencana untuk Flynn. Setelah sampai di rumah, Flynn terlihat sangat kecewa dan sedih. Ayah dan teman-temannya mencoba menghiburnya. Nah, tiba-tiba Barb datang dan mengatakan pada Flynn bahwa Caster ingin berbicara kepada Flynn secara pribadi. Sesampainya di rumah Caster, dia sangat antusias nih karena dia bisa bertemu langsung dengan Caster yang asli, bukan hologram. Di sini Caster lalu menjelaskan bahwa dia mempunyai misi untuk Flynn agar ke pulau tersebut kembali. Karena Tinquanut yang ditugaskan semuanya menghilang diserang sosok makanan yang menjadi hidup. Kemudian Caster memberikan USB pengatur pada Flynn karena dialah yang bisa menghentikan mesin tersebut. Dan sebagai hadiahnya jika dia bisa menyelesaikan misi tersebut, maka dia akan diangkat menjadi Tinquanut. Di sini ternyata teman-temannya Flynn mengetahui hal tersebut. Akhirnya mereka mengikuti Flynn untuk pergi bersama-sama. Singkat cerita, saat sampai di tepi sungai, ayah Flynn datang membawa kapal, lalu mereka pun berangkat. Setelah mereka sampai di sana, mereka sangat terkejut melihat pulau yang dulu mereka tempati berubah menjadi hutan belantara. Kemudian mereka masuk ke dalam pulau tersebut, lalu menemukan tempat penyerangan tim Tinquanut. Di sana nih, mereka menemukan kotak yang bergerak sendiri. Saat mereka buka, ternyata itu hanya sebuah stroberi berukuran besar. Tapi stroberi itu memiliki wajah tangan seperti manusia. Strawberry. Karena dia terlihat imut, makanya diberi nama Barry. Di sini Barry sangat tertarik dengan Flynn dan dia mengambil USB milik Flynn untuk menarik perhatiannya. Saat Flynn membujuk Barry, dia malah menelan USB tersebut. Nah, Flynn pun mencoba mengejarnya dan akhirnya Barry pun tertangkap. Kemudian mereka semua terkaget ketika melihat sekelilingnya banyak makanan yang seperti hewan. Mereka sangat mengagumi pulaunya yang kini terlihat sangat indah. Bahkan Flynn tidak percaya nih bahwa alatnya lah yang menciptakan ini semua.
Di saat mereka sedang terkagum-kagum melihat semua itu, Barry pergi dengan berenang ke sungai. Mereka semua pun mengejar Barry dengan mobil yang dijadikan sebuah perahu. Dalam pengejaran Barry, banyak yang terjadi yang membuat mereka menjadi takut. Akhirnya setelah pengejaran yang panjang, Barry pun tertangkap. Kemudian datang pesawat milik Caster dan Barb. Setelah Caster mengetahui bahwa USB itu dimakan oleh Barry, Barb pun bertindak dan membuat Barry takut sehingga mengeluarkan USB tersebut. Kemudian scene berpindah di saat ayah Flynn sedang masuk ke hutan untuk mencari makanan. Di sana ayah Flynn menemukan tokonya dulu, yang kini sudah terbengkalai. Ayah Flynn menemukan ikan sarden miliknya nih. Saat akan mau memakannya, tiba-tiba ada timun hidup yang menghampirinya. Ternyata timun tersebut menyukai sarden. Di sini karena ayah Flynn merasa terpojok, ayah Flynn mengajak mereka untuk memancing. I can get you more sardines. Kemudian scene berpindah ke Flynn yang kembali ke laboratorium lamanya. Di sana Flynn dan Caster cari peralatan untuk melacak mesin Flynn. Singkat cerita, malam pun tiba nih. Sam yang sedang bersama Flynn lalu mengungkapkan perasaannya bahwa Flynn sekarang sudah berubah menjadi buruh setelah bergabung bersama Caster. Flynn yang mendengar hal tersebut kini mulai sadar. Keesokan harinya Sam datang bersama dengan Barry, tapi Flynn sedang bersama dengan Caster yang membawa alat pelacak mesin milik Flynn. Kemudian mereka semua pun berangkat nih untuk mencari mesin milik Flynn. Namun saat di tengah perjalanan mereka semua berhenti. Tiba-tiba saja makanan yang menyeramkan menghampiri mereka. Ternyata itu adalah monster makanan. Lalu dia menyerang mereka semua dengan ganas. Namun saat Sam berada di atas pohon, ia melihat bahwa monster tersebut hanya sedang melindungi anaknya. Di sini Sam yang menyadari nih bahwa makanan kini sudah menjadi makhluk hidup seperti manusia, dan mereka nih layak menjalani hidup mereka. Caster tidak tinggal diam, lalu dia menghasut Flynn. Sam yang kesal pun pergi disusul dengan teman-temannya. Singkat cerita, mereka sampai di hutan. Lalu mereka dijerat oleh burger besar seperti laba-laba. Lalu Sam bisa membuktikan bahwa ternyata para makanan hanya takut oleh orang-orang dari Life Corp. Namun saat Sam akan menjelaskan pada Flynn, mereka ditangkap oleh orang-orang dari perusahaan Caster. Di sini lalu Flynn sudah menemukan alat miliknya. Saat mau memasukkan USB, Flynn melihat proses mesin tersebut membuat makanan menjadi hidup. Flynn yang melihat hal itu menjadi ragu dan percaya pada Sam. Lalu kemudian Caster pun datang nih dan merebut USB tersebut. Dan saat dimasukkan, ternyata USB tersebut bukanlah USB peluncur, melainkan USB pengambil alih sistem. Di sini lalu Flynn didorong ke air oleh Caster dan mesin tersebut dibawanya. Kini tempat tersebut menjadi kacau dan semua makanan ditangkap oleh Life Corp satu persatu. Singkat cerita, terlihat Marshmallow yang mengapung di sungai. Saat diangkat, ternyata itu Flynn yang ditolong oleh Marshmallow. Barry lalu memberitahu Flynn bahwa Sam sudah ditangkap oleh Life Corp. Lalu diperlihatkan nih, Sam mengingatkan Barb bahwa Caster bukan teman yang baik untuknya, karena Caster juga sering merendahkan Barb. Di sini kemudian Flynn menyadari bahwa semua makanan menganggap Flynn menjadi Tuhan mereka, karena Flynn lah yang menciptakan mereka. Nah, di sini Flynn pun meminta bantuan kepada semua makanan untuk menolong teman-temannya. Kemudian mereka semua lalu membuat rencana bersama-sama. Kemudian scene berlanjut saat Flynn yang sudah ada di markas Life Corp. Lalu Flynn menemukan semua makanan yang ditangkap. Barry ditugaskan untuk membebaskan semua makanan, sementara Flynn akan membebaskan semua teman-temannya. Tiba-tiba para penjaga datang, tapi diatasi nih oleh para makanan yang di sana. Kembali ke Flynn, dia melihat teman-temannya disandra oleh Caster. Di samping itu, Caster lalu menjelaskan bahwa dirinya akan membuat produk baru yang berbagai rasa. Di sini kemudian Caster menyuruh Barb untuk menjatuhkan mereka. Barb nggak mau nih karena Caster sudah keterlaluan. Flynn pun mencoba mengambil alat yang dibawa Caster, tapi Caster malah membuat dirinya menjadi banyak berupa hologram. Namun di sini Flynn punya ide. Dia mengambil alat miliknya dan saat akan memencet tombol tersebut, Caster menghalanginya. Flynn lalu berteriak perayaan dan secara spontan monyet Flynn melepaskan diri dan memencet alat tersebut. Di sini kemudian Caster pun ingin kabur, namun dia ditangkap oleh laba-laba burger, lalu dijadikan makanannya.
Setelah itu Flynn meletakkan alatnya kembali seperti semula dan kini kehidupan para makanan menjadi normal kembali. Nah, di akhir film nih, kita diperlihatkan bahwa semua orang dan makanan menjadi hidup bahagia dan hidup berdampingan. Nah, Sleeper, itu tadi lanjutan dari film Cloudy with a Chance of Meatball yang kedua. Gimana? Makin seru aja kan pertualangan Flynn dan teman-temannya kembali ke pulau makanan yang ternyata udah jadi habitat makanan seperti hewan. Nah, di sini juga kita diperlihatkan bahwa apapun halnya kita harus tetap mempunyai jiwa kemanusiaan terhadap semua makhluk hidup. So Sleeper, itu tadi video kita kali ini. Semoga kalian suka sama videonya. Aku Hendy pamit. Happy nice dream and ciao.